Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Zahra. Baik, terima kasih. Hari ini saya akan mempresentasikan tugas dari mikologi, yaitu pembuatan video presentasi dengan judul Biosintesis Metabolit Sekunder, Jamur dari Dasar hingga Aplikasi Bioteknologinya. Baik, yang pertama metabolit sekunder. Jadi metabolit sekunder adalah produk alami yang disintesis terutama oleh bakteri, jamur, dan tumbuhan dan merupakan molekul dengan berat molekul rendah dengan beragam struktur kimia dan aktivitas biologis. Produksi dari senyawa metabolit sekunder ini tidak diperlukan untuk pertumbuhan reproduksi organisme. Berbeda dengan metabolit primer yang meliputi lipid, asam amino, karbohidrat, dan asam nukleat. Metabolit sekunder ini memainkan peran kunci dalam kelangsungan hidup mikroorganisme yang memproduksinya karena menentukan interaksi dalam lingkungannya. Selanjutnya yaitu peran atau dampak senyawa metabolit sekunder pada jamur. Jadi metabolit sekunder pada jamur telah berdampak positif dan memiliki dampak positif dan dampak negatif sejak zaman dahulu kala. Peristiwa yang dikenal dengan kebakaran Saint Anthony pada tahun 1039 ini merupakan wabah ergotisme, penyakit yang disebabkan oleh konsumsi gandum hitam yang kita tahu sekarang terinfeksi oleh jamur Classiphus purpurae. Penyakit ini sebenarnya disebabkan oleh metabolit sekunder yang disebut dengan alkaloid ergot yang disekresikan oleh jamur. Dasar-dasar produksi metabolit sekunder pada jamur. Metabolit sekunder pada jamur diproduksi melalui enzim inti seperti poliketide, sintase atau PKS, sintase peptida non-ribosom, terpensilase, dedimethylalitropin sintase. Proses produksi metabolit sekunder ini melibatkan regulasi biosintesis yang bergantung pada kromatin pada jamur serta berpengaruh epigenetik terhadap metabolisme sekunder. Selain itu, prediksi klaster gen metabolit sekunder berbasis promotor dalam genom eukariotik juga dapat membantu dalam memahami proses produksi metabolit sekunder pada jamur. Metabolit sekunder tersebut dapat memiliki berbagai fungsi seperti antibakteri dan peran dalam virulensi. Banyak spesies jamur berfilamen yang berbeda telah digunakan untuk eksperimen heterolog. Sebagian besar berasal dari genus Aspergillus, lebih kaya akan metabolisme sekunder dan gaya hidup biotrofik pada patogen tomat Cladosporium fulvum. Prediksi klaster gen metabolit sekunder berbasis promotor dalam genom eukariotik. Selanjutnya, keanekaragaman struktur kimia diamati untuk metabolit sekunder pada jamur dapat dilihat pada gambar. Selanjutnya, keanekaragaman struktur kimia diamati untuk metabolit sekunder jamur. Jadi, gen biosintetik adalah kumpulan gen yang terlibat dalam produksi metabolit sekunder dalam organisme seperti jamur. Gen-gen ini mengkodekan enzim-enzim yang terlibat dalam jamur biosintetik metabolit sekunder yang dapat mencakup polikeptide, sintase peptida non-ribosom, terpensilase, dan enzim lainnya yang diperlukan untuk menghasilkan senyawa bioaktif. Gen-gen ini sering terletak bersamaan dalam genom dan diatur bersama, membentuk apa yang disebut sebagai klaster gen biosintetik. Klaster gen biosintetik ini juga mencakup gen-gen yang mengkode transporter, faktor transkripsi, dan protein lain yang terlibat dalam produksi metabolit sekunder. Selanjutnya yaitu modifikasi epigenetik mempengaruhi biosintesis metabolit sekunder pada jamur. Jadi modifikasi epigenetik seperti metilasi DNA dan modifikasi histon pasca translasi dapat mempengaruhi biosintesis metabolit sekunder pada jamur dengan mengatur ekspresi gen yang terlibat dalam jamur biosintetik metabolit tersebut. Modifikasi epigenetik ini dapat mempengaruhi aksibilitas gen dalam klaster gen metabolit sekunder, sehingga mempengaruhi produksi senyawa bioaktif pada jamur. Studi telah menunjukkan bahwa diasetilase histon kelas 1
dapat berperan sebagai pengatur utama produksi metabolit sekunder pada jamur Aspergillus nidulans. Oleh karena itu, modifikasi epigenetik merupakan mekanisme penting dalam regulasi biosintesis metabolit sekunder pada jamur. Selain gugus gen biosintetik, epigenetik mempengaruhi metabolisme sekunder pada jamur juga. Selanjutnya yaitu strategi yang digunakan untuk memprioritaskan kelompok gen biosintetik berdasarkan fungsi enzimatik tertentu. Jadi salah satu strategi yang digunakan untuk memprioritaskan kelompok gen biosintetik berdasarkan fungsi enzimatik tertentu adalah dengan menggunakan alat bioinformatika seperti pencari target yang tahan terhadap antibiotik. Nah, ARTS ini adalah alat eksplorasi yang membantu dalam menentukan prioritas kelompok antibiotik dan target penemuan obat baru berdasarkan analisis domain filogenetik kunci dari enzim polipeptide sintase dan sintase peptida non-ribosom yang terkarakterisasi. Dengan demikian, ARTS dapat membantu dalam mengidentifikasi BGC yang memiliki enzim inti dengan fungsi enzimatik tertentu, memungkinkan penelitian lebih lanjut terhadap jalur biosintetik yang spesifik. Selanjutnya yaitu integrasi bioinformatika, karakterisasi fungsional, dan alat bioteknologi dapat meningkatkan efisiensi produksi senyawa bioaktif dari jamur. Integrasi bioinformatika, karakterisasi fungsional, dan alat bioteknologi dapat meningkatkan efisiensi produksi senyawa bioaktif dari jamur dengan memungkinkan identifikasi klaster gen biosintetik, pemahaman lebih dalam tentang fungsi enzim, dan mengembangkan strategi produksi yang lebih efisien. Bioinformatika dapat membantu dalam analisis genomik untuk mengidentifikasi BGC dan enzim-enzim terkait. Sementara itu, karakterisasi fungsional enzim dapat memberikan wawasan tentang spesifitas, substrat, dan aktivitas enzimatik yang penting untuk mengoptimalkan produksi senyawa bioaktif. Penggunaan alat bioteknologi seperti ekspresi heterolog dapat memungkinkan produksi senyawa bioaktif dalam jumlah besar dengan biaya yang lebih rendah. Dengan demikian, integrasi ketiga ini dapat meningkatkan efisiensi produksi senyawa bioaktif dari jamur. Selanjutnya yaitu produksi metabolit sekunder jamur dari perspektif masa depan. Pengembangan aktif alat bioinformatika yang didedikasikan untuk genom jamur diperlukan untuk mengatasi beberapa tantangan utama seperti definisi BGC yang akurat, integrasi data ekspresi, deteksi BGC yang terbagi pada lokus yang berbeda, dan evolusi biosintetik. Alur GCF dengan meningkatnya ketersediaan genom jamur dan data yang dikarakterisasi termasuk data transkriptomik, metabolimik, dan kini terdapat peluang tepat untuk mengembangkan pendekatan baru yang lebih spesifik terhadap jamur. Pengembangan ini memerlukan karakterisasi fungsional lebih dari lebih banyak inti jamur dan enzim penjahit, terutama mengenai spesifitas substrat dan interaksi antara enzim penjahit. Kombinasi karakterisasi fungsional, bioinformatika, dan alat bioteknologi menjanjikan untuk menghasilkan produk beragam bioaktif asal jamur yang efisien dan tidak memerlukan banyak tenaga kerja. Mungkin itulah presentasi dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.